Ketika terjadi situasi yang kontradiktif seperti itu, kaumnya mengejek, mengolok, mencaci maki seperti itu, sedang Nabi hatinya menginginkan sebuah umatnya beriman. Sedih kan? Ada rasa kontradiktif dalam jiwa. Nah, di ayat ini Allah menghibur, juga termasuk pada umat kamu, wahai Nabi Muhammad, tenang saja, jangan sampai merusak. Jadi belas kasih sayang Allah pada Nabi karena mengingat perasaan Nabi seperti itu. Di satu sisi beliau sangat menginginkan, tapi di sisi lain kaumnya seperti itu. Jadi karena begitu Nabi keinginannya sangat keras agar semuanya tidak ada di antara umatnya masuk neraka. Jadi Nabi yang luar biasa, tidak ada nabi-nabi sebelumnya seperti ini. Oleh karena itulah maka Nabi Muhammad itu disebut sebagai Sayyidul Anbiya wa Sayyidul Mursalin. Di antara 5 orang yang bergelar Ulul Azmi, Rasulullah itu menjadi pemimpinnya. Nah, karena itu perjuangannya luar biasa. Bismillahirrahmanirrahim. Terlebih dahulu mari kita baca Fatihah. Ini ada bantuan dari seseorang berupa mic headset yang saya pakai pagi hari ini, dan alhamdulillah ternyata memang baik sekali pancarannya, suaranya. Kalau yang kemarin kita pakai terlalu jauh, sehingga suara yang keluar sedikit sekali. Tapi dengan menggunakan ini alhamdulillah, dan ini merupakan amal jariyah. Selagi masih dipergunakan merupakan amal jariyah yang pahalanya dihadiahkan kepada suaminya. Namanya Bapak Hakul Muslimin. Namanya keren nih, Hakul Muslimin. Dan juga ini banyak bantuan-bantuan, tiang salon ini, kemudian lampu, tiang lampu, kamera. Ini Mas Razak. Mudah-mudahan juga menjadi amal jariyah. Amal jariyah itu beda dengan amal biasa. Amal jariyah itu selagi dipergunakan itu pahalanya tetap mengalir, walaupun yang bersedekah, yang memberikan itu sudah wafat, sudah meninggal dunia. Itu amal jariyah, artinya amal yang berjalan pahalanya. Mudah-mudahan itu ala hadini wa ala kulliyatin salihah, dan bapak-bapak juga yang mendukung kegiatan ini. Kalau hanya sendirian saya, kemudian bapak tidak hadir, itu juga percuma, nggak bisa jalan. Juga bapak-bapak yang hadir di sini, tapi saya kemudian tidak bisa, males misalnya, ya tidak jalan ini. Jadi semuanya mudah-mudahan tidak berada dalam rahmat Allah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Tahlil Al-Qur'anul Karim, kita melanjutkan satu makrot yang terputus karena terlalu panjang, sehingga kemarin dihentikan pada ayat 35 surah As-Saffat halaman 447, halaman 447, halaman 447 surah As-Saffat ayat 36. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yaquluna inna latariku alihatina li sya'irin majnun. Wa yaquluna inna latariku bal jaa bil haqqi wa saddaqal mursalin. Bal jaa bil haqqi wa saddaqal mursalin. Innakum ladallun
كنتم تعملون إلا عباد الله المخلصين أولئك لهم رزق معلوم فواكه وهم مكرمون في جنات النعيم على سرر متقابلين يطاف عليهم بكأس من معين بيضاء لذة للشاربين لا فيها غول ولا هم عنها ينزفون وعندهم قاصرات الطرف عين كأنهن بيت مكنون فأقبل بعضهم على بعض يتساءلون قال قائل منهم إني كان لي قرين يقول أئنك لمن المصدقين صدق الله العظيم. Baik Bapak, kita buka halaman 325 Tafsir Al-Quranul Karim, halaman 325 Surah Al-Anbiya ayat 38. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين لو يعلم الذين كفروا حين لا يكفون عن وجوههم النار ولا عن ظهورهم ولا هم ينصرون بل تأتيهم بغتة فتبهتهم فلا يستطيعون ردها ولا هم ينظرون ولقد استهزئ برسل من قبلك فحاق بالذين سخروا منهم ما كانوا به يستهزئون. صدق الله العظيم. ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين.
beberapa ayat sebelum ini Allah mengecam keterburu-buruan, ketergesa-gesaan orang-orang musyrik Mekah yang menuntut agar supaya azab itu segera diturunkan. Kemudian diakui oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa manusia itu memang diciptakan dari ketergesa-gesaan. Nah, ketergesa-gesaan itu dipertanyakan pada ayat 38 ini oleh mereka, oleh orang-orang musyrik Mekah, oleh orang kafir Mekah. Sebagaimana diketahui bahwa surah Al-Anbiya ini turun di awal-awal periode Mekah. Kita tahu kan periode Nabi dakwahnya 2 periode. Periode Mekah sekitar 11 tahun, sekitar 10 tahun atau 11 tahun. Nah, kemudian sesudah itu diperintah oleh Allah untuk berhijrah ke Madinah sekitar 10 tahunan. 11 tahunan kira-kira. Yang jumlahnya kira-kira 23 tahun semua. Periode Mekah dan periode Madinah itu 23 tahun. Nah, pada ayat 38 ini orang-orang musyrik Mekah mempertanyakan tentang janji akan diturunkannya azab dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa yaquluna, dan berkata mereka orang-orang musyrik Mekah, orang-orang kafir Mekah, perkataan mereka dalam bentuk pertanyaan, tapi pertanyaan bukan karena tidak tahu. Ada orang bertanya itu karena melecehkan. Ada orang bertanya itu memang tidak tahu. Wa yaquluna, dan berkata mereka dalam bentuk pertanyaan, istihza'an, karena mengejek, mengolok-olok, dan menuntut dipercepat datangnya janji Allah itu. Janji tentang kekuasaan Allah menurunkan azab, dan janji Allah bahwa akan memberi kemenangan pada kaum muslimin. Kapan kaum muslimin mentang-mentang mau menang pada kami? Tapi sekarang mana kemenangannya? Jadi ngejek, nantang. Wa yaquluna, dan berkata mereka itu, mata hadal waktu, kapan hadal waktu, janji ini? Artinya janji yang disampaikan oleh Nabi Muhammad atas berita Allah bahwa mereka yang ingkar akan diadab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kaum muslimin akan diberi kemenangan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala karena pembelaannya. Hadzal waktu itu menunjukkan kedekatan. Jadi hadza, kalau tilka dalam bahasa Arab itu kata penunjuk jauh. Kata penunjuk jauh. Kalau hadza kata penunjuk dekat. Ketika Nabi Adam berada di surga, Allah menunjuk dengan kata dekat ini, wala taqraba hadhihi syajarata. Wahai Adam dan istrinya Ibu Hawa, wala taqraba, kulu makanlah seenaknya, semau kamu di surga ini, tapi jangan dekat-dekat kamu kepada pohon ini. Dekat Allah dengan Nabi Adam, pohon ini, hadhihi syajarata. Tapi ketika Nabi Adam melanggar, itu kemudian Allah menunjuk tempat yang jauh. Tempat yang jauh. Alam anhakuma antil kumas sajarata. Ini sajarata. Pohon ini ketika di surga. Tapi ketika melanggar, kemudian alam anhakuma antil kas syajarat. Tilka, kemudian ini hadihi. Jadi kalau hadihi atau hada itu kata petunjuk untuk jarak dekat, untuk dekat. Karena dekat, ya berarti Allah dengan Nabi Adam lebih dekat-dekatnya di surga. Tapi begitu melanggar, kemudian Allah menyebut alam anhakuma antilkuma syajarah. Apakah aku tidak melarang pada kalian berdua dari pohon itu? Terus jauh jaraknya antara Allah dengan Nabi Adam karena pelanggaran. Kita juga begitu. Kalau kita kemudian menjauh dari Allah, melanggar dari Allah, kita jauh dengan Allah.
jauh dengan Allah. Tapi kalau kita dekat bertoat pada Allah, kita bertekun, kemudian berbuat amal soleh, itu dekat kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena dekat, yang namanya orang dekat, yang dekat dengan bupati saja banyak fasilitas yang diberikan, apalagi dekat dengan Allah. Nah di sini mata hadzal wa'du wa yaquluna, berkata mereka itu dalam bentuk pertanyaan, tapi pertanyaannya sekali lagi bukan pertanyaan orang yang betul-betul tidak tahu, tapi pertanyaan mengejek, pertanyaan mengolok-olok, dan pertanyaan pura-pura minta percepat, nantang betul. In kuntum shadiqin, jika ada engkau wahai Nabi Muhammad dan kaum muslimin pada waktu itu, padahal masih berbagilintir di Mekah. Jadi Rasulullah dalam periode Mekah itu betul-betul tersudutkan, dihina, diolok-olok, dicaci dan sebagainya. Bahkan yang terakhir seperti yang sering disampaikan, ada perencanaan pembunuhan kepada baginda Rasul, sampai Allah memerintahkan, memberi izin kepada Nabi untuk hijrah dari Mekah ke Madinah. In kuntum shadiqin, jika ada engkau wahai Nabi Muhammad dan kaum muslimin. Shadiqin itu orang yang benar-benar, apa yang disampaikan itu benar akan terjadi. Karena ini pertanyaan meledek, ya, pertanyaan meledek, pertanyaan mengejek, pertanyaan mengolok-olok, maka Allah menjawab dengan olok-olok juga. Itu ayat berikutnya, ayat 39. Law ya'lamul ladzina kafaru hina la yakuffuna aw wujuhimun nar wala an durihim wala hum yunsarun. Ini jawaban Allah. Law ya'lamul ladzina kafaru. Law, seandainya ya'lamul ladzina kafaru, orang-orang kafir itu tahu akan peristiwa yang sesungguhnya kelak. Lau ya'lamul ladzina kafaru, seandainya orang-orang kafir itu tahu pada apa? Hina la yakufuna awjuhimun nar, ketika mereka menyaksikan peristiwa yang sesungguhnya kelak. Ketika adab itu betul-betul datang, ketika kiamat itu betul-betul datang. La yakufuna awjuhimun nar wala an zuhurihim, di mana pada saat itu la yakufuna, mereka tidak bisa menolak awjuhim, dari muka-muka mereka, wala an zuhurihim, dan juga tidak menolak dari punggung-punggung mereka. Tidak menolak apa? An-nar, kepada api neraka. Sudah tidak bisa menolak. Penyebutan muka dan punggung di sini artinya adab itu sudah mengepung kesakitan. Artinya orang yang durhaka, yang tidak percaya, ingkar pada Allah, mengepung mereka dari depan, dari belakang, dari samping, dari kanan, dari kiri. Sehingga ayat ini menyebut dengan ungkapan wujuhihim, muka, duhurihim, dan punggung. Jadi di muka dan belakang, kanan kiri, dan dikepung oleh adab. Ketika terjadi seperti itu, peristiwa yang sebenarnya terjadi, dan kemudian adab melingkupi semua penjuru dari kamu, walahum yunsarun, dan pada saat itu tidak ada yang mampu membelanya. Jawabannya jawabannya andaikan. Jadi, andaikan itu kan mesti harus ada jawaban. Andaikan orang-orang kafir itu tahu, mesti ada jawaban. Jawabannya apa? Jawabannya dibuang di dalam ayat ini. Jawabannya adalah mereka niscaya tidak akan mengucapkan itu kalau tahu dan yakin bahwa kelak pada peristiwa yang sungguhnya, peristiwa itu seperti itu, mereka tidak mampu menolak azab berupa api neraka itu yang sudah mengepung semua penjuru, dan pada waktu itu tidak ada yang mampu membelanya. Ini beda sekali dengan di dunia. Kalau di dunia masih ada saja yang bisa membela walaupun salah. Nah, kemudian ada pembelanya mengajukan permohonan penangguhan tahanan. Iya. Penangguhan tahanan. Iya kan ada Pak Guru? Iya. Itu di dunia. Kalau di akhirat itu nggak ada penangguhan itu. Terjemahnya walahum yunsarun itu walahum yunsarun, dibela, tidak ada yang membela. Ya, tidak ada yang membela. Itu beda dengan ini lagi
gawat-gawatnya ini Polri ini lagi punya gawe. Mudah-mudahan segera ketemu ini. Bapak dengar? Harus dengar di sini ya, termasuk negara kita. Dengar Pak Kiai. Dengar. Sebetulnya gampang Pak Kiai, cuma susah dia untuk utak. Iya, kan karena itu keadilan itu di dunia memang belum ada keadilan di dunia. Yang ada itu kelak di hadapan Allah, adil betul, adil betul. Tidak ada sogok-sogokan, tidak ada bela-belaan. Tapi di dunia ada. Walau yunsaru, dan mereka tidak ada yang mampu, mereka tidak bisa dibela, mereka tidak mendapatkan pembelaan dari siapapun. Bal ta'tihim baghtatan fatabhatuhum fala yastati'una raddaha wala hum yunzarun. Bal ta'tihim, bahkan datang kiamat itu atau azab itu kepada mereka baghtatan, secara tiba-tiba. Jadi kiamat dan azab itu tak ada janji dulu, tidak ada percemayanan dulu. Besok lusa akan ada azab, tidak ada. Datangnya tiba-tiba. Ya bayangkan kasus tsunami di Aceh saja, kan tidak ada jalan, ada pemberitahuan. Adapun misalnya ada ramalan para ahli, itu kan teori saja. Orang-orang ilmu itu kan bisa membayangkan, bisa meramal bahwa ini akan terjadi tsunami dan macam-macam. Tapi peristiwa di Aceh itu luar biasa, sampai ribuan, 200.000 kira-kira, 200.000 yang korban, masya Allah. Itu hanya seperti itu. Bagaimana kalau kemudian kiamat dan azab diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Di ayat sebelumnya seperti tadi, seandainya mereka tahu dan yakin kelak pada peristiwa yang sebenarnya, niscaya mereka tidak mengatakan dan tidak mempertanyakan, bahkan mempercegah datangnya azab itu. Karena dia betul-betul pedih. Bal ta'tihim baghtatan, bahkan akan datang kiamat itu atau azab itu baghtatan, secara tiba-tiba. Karena tiba-tiba, fatabhatuhum fala yastati'una raddaha wala hum yunzarun. Fatabhatuhum, karena tiba-tiba, fatabhatuhum, maka membuat kiamat itu atau azab itu mereka menjadi panik. Sama dengan kita, ketika kita mendadak satu kejadian, kita sering panik. Begitu juga mereka, karena datangnya azab dan kiamat itu secara tiba-tiba, maka mereka panik, tidak tahu apa yang akan diperbuat. Fatabhatuhum fala yastati'una raddaha, maka karena itu mereka tidak mampu menolak azab atau kiamat itu. Wala hum yunzarun, dan mereka juga tidak diberi penundaan untuk bertaubat karena waktunya sudah lewat, maupun penundaan untuk sekedar mengajukan alasan. Kalau di sini kan pembelanya kan muncul boleh minta penundaan akhirnya. Diberikanlah di akhirat, wala hum yunzarun, mereka tidak akan diberi penundaan. Baik penundaan untuk bertaubat karena waktunya sudah lewat. Nah, waktu taubat itu serati kita masih lihat seperti ini. Kalau nyawa sudah ngorot di kerongkongan, sudah terlambat waktunya. Apalagi sampai terjadi kiamat, mau tobat tidak bisa. Atau penundaan untuk sekedar mengajukan alasan. Begini ya, Tuhan, kami begini karena ada yang ngajak. Nah itu diaturkan ayat lain. Aku diajak ini, aku diajak pembesar ini. Kemudian didatangkan, dikonfrontir, dikonfirmasi. Enggak, saya lah yang ngajak, itu yang mau ikut ke saya. Ini bata-bataan. Celakanya luar biasa ketika seperti itu. Tak yakunin belum pimpin. Walau yunzarun, mereka tidak diberi penundaan. Nah, sampai di sini kita membayangkan baginda Rasul Muhammad SAW di periode Mekah, di mana Nabi Muhammad itu ditegaskan oleh Allah ada tiga sifat.
yang dimiliki oleh Rasulullah, yang tidak dimiliki oleh Rasul-Rasul dan Nabi-Nabi yang lain. 3 sifat itu ada di akhir surah At-Taubah. Kalau tidak salah ayat 128 dan 129. Surah At-Taubah. Terakhir kali itu Pak Guru. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Fa in tawallaw faqul hasbiyallahu la ilaha illa hu 'alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul 'arsyil 'azim. Sebelum saya bahas itu, 2 ayat ini kalau dibaca pagi dan sore, kemudian ayat yang terakhir dibaca 7 kali, itu diselamatkan dari musibah dan sesuatu yang tidak diinginkan, termasuk kematian. Gawat kan? Termasuk kematian, dilindungi oleh Allah. Jadi yang baca ini istiqomah tiap pagi dan sore, dan ayat yang terakhir itu dibaca 7 kali. Fa in tawallaw faqul hasbiyallahu la ilaha illa huwa 'alaihi tawakkaltu wa huwal 'arsyil 'azim. Fa in tawallaw faqul hasbiyallahu la ilaha pagi sore. Itu diselamatkan. Kalau tidak percaya saya buka kitabnya. Ya biar mantap ya. Iya. Biar Bapak bisa yakin dan kemudian mengamalkan. Apa salahnya, apa beratnya cuma membaca itu pagi sore. Ini wahatanil ayatani bimal amanu min kulli makruhin. Dan 2 ayat yang disebutkan tadi, dengan 2 ayat ini ada penyertaan keamanan yang diberikan oleh Allah dari segala yang tidak kita senangi. Kulli makruhin itu artinya makruh kan sesuatu yang dibenci. Jadi sesuatu yang dibenci apa? Kerugian dagangan, misalnya kerugian penyakit, tabrakan, macam-macam. Waqad warada, dan sungguh telah datang hadis Rasul, man qara'ahuma, siapa yang membaca 2 ayat itu tadi, wa yukarrirul ayat ats-tsaniyah sab'an sabahan wa sab'an masa'an, siapa dan mengulangi ayat yang kedua 7 kali pagi dan sore, man amina min kulli makruhin hatta al-maut. Mereka diselamatkan oleh Allah dari segala yang dibenci, tidak disukai, hatta al-maut, sampai kematian. Sampai sebegitu ayat Al-Quran. Faman aradallahu mautahu antahu qira'atahu. Barang siapa yang menghendaki Allah orang itu mati, dia lupa dia baca. Kalau memang Allah sudah sampai waktunya ajalnya mau dimatikan, dia lupa dia baca. Apa karena kesibukan atau memang lupa? Sanggup baca itu? Lihat sendiri di akhir surat At-Taubah itu. Lakukan aja surat, kalau orang penerbang itu sudah hafal semua. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Fa in tawallaw faqul hasbiyallahu la ilaha illa hu 'alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul 'arsyil 'azim. Nah, fa in tawallaw itu diulangi 7 kali. Kalau saya bacanya diulangi semua dari laqad ja'akum sampai 7 kali pagi dan sore. Kok masih kena flu Kiai? Iya, kalau kerja kecil-kecil begini ya enggak. Nabi juga masih sakit, tapi sakitnya Nabi sakit-sakit ringan, cap-cap. Kalau sampai lepra, sakit kulit, kecuali Nabi Ayub. Paham Pak ya? Lihat sendiri ayatnya di akhir surah At-Taubah, dan diamalkan jadi istiqomah. Nah, sampai di sini kita apa ya? Terenyuh ketika di satu sisi Nabi sangat mengharapkan di antara umatnya itu nggak ada yang masuk neraka. Harisun, coba harisun, terjemahan pertama. Harisun alaikum. Sungguh telah datang kepadamu seorang rasul dari kaummu sendiri, berat terasa olehnya penderitaan yang kamu alami. Dia sangat menginginkan keimanan dan keselamatan bagimu. Sangat menginginkan. Nabi itu sangat menginginkan. Ketika terjadi situasi yang kontradiktif seperti itu,
kaumnya mengejek, mengolok, mencaci maki seperti itu, sedang Nabi hatinya menginginkan sebuah umatnya beriman. Sedih kan? Ada rasa kontradiktif dalam jiwanya. Nah, di ayat ini Allah menghibur. Di ayat berikutnya ini Allah menghibur. Walaqad istuzi'a bi rusulin min qablika fahaqa bil ladzina sakhiru minhum ma kanu bihi yastahzi'un. Walaqad istuzi'a, dan demi Allah bersumpah, dan demi sungguh telah diolok-olok, diperolok-olokkan beberapa rasul min qablika, dari sebelum kamu Muhammad. Bukan hanya kamu yang jadi mati seperti ini, bukan hanya kamu yang diolok-olok dan dihina seperti ini. Nabi-nabi dan rasul-rasul terdahulu juga seperti itu. Jadi sedih Nabi. Walaupun istri ada demi sungguh telah diolok-olok dirusulin beberapa rasul min qablika, dari sebelum kamu wahai Nabi Muhammad, fahaqa bil ladzina sakhiru, maka kemudian turunlah kepada mereka sakhiru, apa yang mereka ejekkan itu, min dari mereka, maka nubi yastahzi'un, apa yang mereka lakukan, yang mereka ejek-ejekkan itu juga termasuk pada umat kamu wahai Nabi Muhammad. Tenang saja, jangan sampai merusak. Bahkan di ayat surah Al-Kahfi yang kita kaji kemarin, ayat 6 kalau tidak salah, fala'allaka baqi'un nafsaka 'ala atharihim illam yu'minu bihadzal hadithi asafa. Fala'allaka baqi'un, surah Kahfi dulu ayat 6. Fala'allaka baqi'un nafsaka ala asarihim illam yu'minu bihadzal hadisi asafa. Nah itu, benar. Maka, Ini ya terus di mana? maka barangkali engkau Muhammad akan mencelakakan dirimu karena bersedih hati setelah mereka berpaling, sekiranya mereka tidak beriman kepada keterangan ini Al-Quran. Ya, yang dimaksud hadis itu Al-Quran. Ini sampai begitu jauh. Allah melukiskan perasaan Nabi. Jadi belas kasih sayang Allah pada Nabi karena mengingat perasaan Nabi seperti itu. Di satu sisi beliau sangat menginginkan, tapi di sisi lain kaumnya seperti itu. Kaumnya seperti itu. Di situ disebutkan, fala'allaka baqi'un nafsaka. Maka barangkali karena sikap kaum umat kamu seperti itu, kemudian kamu akan bunuh diri. Jadi baqi'un itu menjalankan diri, artinya bunuh diri. Bahkan ada penafsir yang kemudian mau naik ke puncak gunung-gunung di Arab itu kan tidak ada pohon-pohonannya, lunyu, ya kan? Lunyu. Kalau kemudian mau gelundung di situ, tapi ditepis, dibantah, disanggah oleh mufassir yang lain, karena itu sudah keterlaluan Arab maksudnya. Jadi karena begitu Nabi keinginannya sangat keras agar semuanya tidak ada di antara umatnya ini masuk neraka. Luar biasa. Bahkan di ayat lain, innaka la tahdi man ahbabta walakin Allah yahdi man yasha. Muhammad, engkau tidak bisa memberi petunjuk kepada orang yang kamu cintai, yang kamu sayangi. Tidak bisa. Walakin Allah yahdi man yasha. Allah yang beri petunjuk itu. Jadi ini Nabi yang luar biasa, tidak ada nabi-nabi sebelumnya seperti ini. Oleh karena itulah maka Nabi Muhammad itu disebut sebagai Sayyidul Anbiya wa Sayyidul Mursalin. Di antara 5 orang yang bergelar Ulul Azmi, Rasulullah itu menjadi pemimpinnya. Nah, karena itu perjuangannya luar biasa. Tapi ketika seperti itu, Rasulullah kemudian tetap dalam posisi yang normal, tidak kehilangan keseimbangan. Kan kadang orang ketika keinginannya keras seperti itu, kemudian ada yang penentangan, mereka kan melawan dengan caci makian, dengan hujatan. Tapi Rasulullah tidak sampai melebihi batas, tidak sampai kehilangan keseimbangan. Rasulullah tetap tawadu, tetap berakhlak dan sebagainya. Walaupun terpendam di dalam jiwanya, di dalam hatinya itu rasa sedih itu ada. Sekali lagi bahwa ayat yang ke-41 itu merupakan hiburan. Walaupun istuziya, dan demi sungguh telah
dihina, diolok-olok beberapa rasul min qablika dari sebelum engkau wahai Nabi Muhammad, ma'aku billadina takhiru minhum, maka turunlah billadina kepada orang-orang takhiru yang mengolok-olok minhum dari mereka, maka yastahzi'un, apa yang turun yaitu adab sesuai dengan apa yang mereka lakukan, yaitu mengolok-olok itu. Umat kamu di Mekah ini seperti itu nanti, kan seperti itu nanti. Antara lain adab itu turun ketika di peperangan yang pertama, perang Badar, orang-orang Mekah melawan Nabi dan kaum muslimin dari Madinah, itu kalah total orang-orang musyrik Mekah menang, kaum muslimin menang pada waktu itu. Qul may yakla'ukum bil-laili wan-nahar wallahu a'lam. Kalamun qadimul la yamullu sama'uhu tanazzaha an qawli wa fi'li wa niyati bi asafi min kulli da'i wa nuruhu dalilun li qalbi 'inda jahli wa khairati faya rabbi matti'i bi sirri hurufi wa nawwir bihi qalbi wa sam'i wa muqlati wa salli wa sallim ya ilahi ala nabi wa alihi wa ashabin bihimnil tubunyati wa ya rabbi mandirni ilman wa hikmatan bijahin nabi manja'ana bil hidayati wa ya rabbi wafiqni bitaqwaka ya Allah wa ya rabbi irhamni bihusni khatimati alaihi salatullahi summa salamuhu wa alihi wa ashabin bihimnil tuhajati. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanir-Rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim.